Halo Sobat Expert, untuk video kali ini Expert UKAI akan membahas mengenai beberapa soal UKAI di bidang farmasi. Jadi, mari kita belajar bersama. Oke, soal nomor 1. Kadar tablet asam mefenamat diukur menggunakan spektrofotometri UV vis dengan hasil serapannya 1,2 dan serapan bakunya 0,4 dengan jumlah asam mefenamat 150 mg. Diketahui, pada etiket tertera satu tablet mengandung asam mefenamat 500 mg, berapa persen kadar hasil analisis yang didapat? A 87,5%, B 90,0%, C 99,0%, D 100%, dan E 101,0%. Diketahui, yang pertama adalah serapan asam mefenamat sendiri, yaitu 1,2. Ini tuh sampel ya teman-teman ya, sampel atau hasil analisis dari obat itu serapannya senilai 1,2. Lalu serapan standar itu adalah serapan sebagai baku pembanding dari zat aktif asam mefenamat sendiri dengan kadarnya itu 150 mg diperoleh serapannya 0,4. Sehingga kita tinggal menggunakan perbandingan antara hasil serapan asam mefenamat pada sampel dengan yang akan dibandingkan dengan serapan dari standar atau baku pembandingnya. Nah, jadi caranya adalah persen kadar asam mefenamat sama dengan serapan asam mefenamat dikali dengan kadar standar dibagi serapan standar dikali dengan kadar asam mefenamat per tablet dikali 100. Nah, teman-teman nggak usah hafalin rumusnya karena secara logis ketika asam mefenamat dengan kadar 150 mg dia memiliki serapan sekitar 0,4. Jadi berapa miligram sih ketika serapannya itu 1,2. Jadi pakai perbandingan teman-teman. Nah, kalau sudah dibanding kita masukkan untuk perbandingannya, karena yang ditanyakan dalam bentuk persen, maka kita harus membagi dengan kadar asam mefenamat per tablet atau klaimnya, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, oke, kita masukin angkanya. Persen kadar asam mefenamat adalah untuk serapan asam mefenamatnya itu tadi 1,2 dibagi dengan serapan standar 0,4 sebagai pembandingnya, lalu dikali dengan kadar standar dari dari baku standar asam mefenamat sendiri yaitu 150 mg dibagi 500 mg sebagai klaim dari obat tablet asam mefenamat itu dan dikali 100%. Kita hitung hasilnya adalah 180 per 200 dikali 100% sama dengan 90%. Jadi dengan hasil analisa 1,2 serapan absorpsi dari sampel asam mefenamat itu mengandung 90% asam mefenamat dengan klaim 500 mg di tablet tersebut. Oke, nomor 1 cukup mudah untuk dipahami ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2. Tablet antasida mengandung aluminium hidroksida 200 mg dengan berat molekul 78 gram per mol dan mengandung magnesium hidroksida 200 mg dengan berat molekul 58 gram per mol. Seorang petugas QC akan melakukan analisis kadar aluminium di mana berat molekulnya itu 27 gram per mol menggunakan AAS dengan membuat larutan uji aluminium kurang lebih setara dengan 300 ppm part per million sebanyak 250 mili. Jadi volumenya itu 250 mili dengan konsentrasi 300 ppm. Berapa miligram sampel yang harus ditimbang jika diketahui bobot rata-rata tabletnya 650 mg? A. 650 mg, B. 635,8 mg, C. 700 mg, D. 704,2 mg, dan E. 750 mg.
pembahasannya, udah diketahui tadi kandungan aluminium hidroksidnya 200 mg per tablet dengan nilai BM 78 gram per mol. Lalu kandungan magnesium hidroksidnya juga 200 per tablet dengan BM-nya itu 58 gram per mol. Lalu untuk berat molekul dari aluminium itu sendiri adalah 27 gram per mol. Untuk kadar larutan uji aluminium yang disiapkan itu setara dengan 300 ppm, di mana volume yang dibuat itu 250 ml. Kemudian diketahui juga bobot rata-rata tabletnya itu 650 mg. Jadi berapa sih miligram sampel yang harus ditimbang untuk membuat larutan uji tersebut? Oke, jawabannya adalah kita harus mencari terlebih dahulu berapa bobot aluminium dalam larutan uji. Gimana caranya? Caranya adalah kadar larutan uji aluminium dikali dengan volume larutan uji. Sehingga bobot aluminium dalam larutan uji adalah 300 ppm dikali dengan 250 ml dan diperoleh nilai 75.000 mikrogram setara dengan 75 mg. Jadi teman-teman harus mengingat kembali materi-materi waktu S1 rumus kadar kan gram atau bobot per volume ya teman-teman. Nah, karena di sini yang ditanyakan bobot, maka rumusnya itu menjadi kadar dikali dengan volume. Gitu. Nah, itu untuk mencari bobot atau gram dari si Al, aluminium dalam larutan uji. Setelah sudah diketahui, kita harus mencari jumlah aluminium dalam satu tablet. Nah, gimana caranya? Caranya itu pakai perbandingan berat molekul. Berat molekul Al dibagi dengan berat molekul AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida, lalu dikali dengan kandungan AlOH per tablet atau kandungan aluminium hidroksida per tablet. Nah, kita masukin tadi kan BM-nya si aluminium itu udah 7 per BM dari aluminium hidroksida itu 78 dikali dengan kandungan aluminium hidroksida per tabletnya itu 200 sehingga hasilnya itu untuk jumlah aluminium dalam satu tablet adalah 69,23 mg. Oke, next ya. Yang ditanyakan itu adalah bobot sampel yang ditimbang. Berarti berapa sih bobot dari sampel itu kan berarti dalam tablet yang nanti setara dengan 300 ppm, kan mau bikin larutan ujinya itu 300 ppm kan. Yang ditanyakan kan berat Al, berapa sih miligram sampel yang harus ditimbang untuk membuat larutan uji. Nah, itu kita harus melihatnya dari berat si Al itu. Di mana larutan ujinya kan itu setara 300 ppm. 300 ppm itu berarti Al-nya itu 75 mg. Kita udah tahu nih jumlah Al per satu tabletnya itu adalah 69,23 mg. Nah, itu bisa digunakan untuk menghitung bobot sampel atau bobot serbuk ya, berarti ya tablet yang sudah dihancurkan menjadi serbuk yang akan ditimbang yang nantinya setara dengan 300 ppm larutan uji atau 75 mg si aluminium. Nah, tinggal dimasukin rumusnya adalah bobot sampel yang ditimbang atau yaitu bobot aluminium sama bobot sampel yang ditimbang sama dengan bobot aluminium dalam larutan uji yang udah kita hitung tadi dikali bobot rata-rata tablet dibagi bobot aluminium dalam satu tablet. Ini kan bobot aluminium, rumus ini tuh dihasilkan dari perbandingan teman-teman. Perbandingan dari jumlah aluminium dalam larutan uji yang mana akan kita cari per atau dibanding dengan bobot Al dalam satu tablet lalu dikali dengan bobot satu tablet itu atau rata-rata tabletnya, bobot rata-rata tablet gitu. Nanti kita bisa mengetahui nih berapa sih bobot sampel yang harus ditimbang setara dengan 75 mg Al ini. Nah, masukinlah bobot aluminium dalam larutan ujinya itu 75 mg, lalu dibagi dengan 69,23 mg, yaitu bobot dari aluminium dalam satu tablet, lalu dikali dengan 650 mg atau bobot rata-rata tablet tersebut. Sehingga diperolehlah 700
4,17 mg. Ini itu memiliki arti bahwa sampel seberat 704,17 mg ini setara dengan aluminium 300 ppm atau 75 mg gitu. 300 ppm benar. 300 ppm. Oke. Soal nomor 3. Gimana, udah pusing? Masih sanggup kan untuk bahas soal yang lain? Oke, soal nomor 3 ini tentang titrasi. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Tim QC ingin melakukan analisis terhadap kadar hidrokortison sebanyak 300 mg. Sampel dilarutkan dalam 50 ml asam asetat glasial, kemudian dititrasi dengan asam perklorat 0,09 normal dan didapat volume pentiternya itu 7,0 ml. Tiap mili 0,1 normal asam perklorat setara dengan 47,92 mg hidrokortison asetat. Berapa sih persen kadar hidrokortison dalam sampel? A 99,9%, B 100%, C 100,3%, D 100,6%, dan E 101,5%. Nah, yang ditanya ini persen kadar, teman-teman. Persen kadar hidrokortison atau si bahan aktif ini dalam suatu sampel. Sampelnya itu berupa ini bahan baku aja ya, bukan sediaan. Oke. Oke, pembahasan. Untuk kita plot dulu apa aja yang udah diketahui dalam soal. Yang pertama itu ada bobot sampel. Bobot sampelnya itu 300 mg. Lalu normalitas dari titran yaitu asam perkloratnya itu 0,09 normal. Lalu volume titrannya asam perklorat yaitu 7,0 mili. Titran ini merupakan senyawa yang pentitrasi gitu, yang kalau kita waktu nge-lab itu yang di atas, yang di buret itu yang netes-netes itu namanya titran. Kalau yang di bawah itu namanya titrat. Nah, untuk yang diketahui selanjutnya itu ada kesetaraan, di mana setiap mili 0,1 normal asam perklorat si titran setara dengan 47,92 mg hidrokortison asetat. Jadi yang ditanyakan berapa persen kadar hidrokortison atau titrat dalam sampel. Oke, next. Nah, kita kalau udah ada kesetaraan, ini mudah teman-teman. Jadi kita bisa pakai kesetaraan ini untuk menghitung persen kadar yang ditanyakan. Nah, kesetaraan dari 0,1 mol asam perklorat, 0,1 molnya dari mana? Dari normalitas dikali dengan volume. Tadi kan tiap mili, berarti kan tiap 1 mili ya teman-teman. Tiap mili itu tiap 1 mili. Normalitasnya berapa? Konsentrasinya 0,1 normal. Berarti teman-teman harus ingat bahwa rumus mol adalah konsentrasi dikali volume. Nah, konsentrasinya dalam bentuk normal. Kan 0,1 normal ya. Volumenya berapa? 1 mili. Dari mana? Karena tiap mili. Dari sini kan kelihatan nih, tiap mili itu berarti 1 mili. Nah, berarti setara dengan 0,1 mol. 0,1 mol asam perklorat setara dengan 47,92 mg hidrokortison asetat. Lalu rumus titrasi adalah ini merupakan prinsip dari titrasi itu sendiri yang digunakan sebagai analisis, di mana setiap mol titrat yang bereaksi itu sebanding atau sama dengan mol titran. Jadi kedua senyawa ini tuh bereaksi menghasilkan dan membutuhkan mol yang sama gitu. N-titrat sama dengan N-titran. Nah, untuk rumus N-titrat sendiri adalah normalitas atau konsentrasi dari si titran dikali dengan volume titran. Oke, kita masukkan N-titrat atau hidrokortison itu sama dengan 0,09 dikali 7,0 ml sama dengan 0,63 mol. Kenapa 0,09 dan 7,0 dan 0,09 normal dan
7,0 mili kan punyanya ini Kak, apa namanya, titran, yaitu asam perklorat. Kenapa bisa untuk menghitung norm molnya titrat punyanya hidrokortison. Nah, itu balik lagi ke rumus yang tadi teman-teman, bahwa rumus titrasi itu mol titrat sama dengan mol titran. Jadi kamu tuh sama dengan aku gitu loh. Jadi eh, mau berapapun angkanya ketika sudah dalam titrasi berarti nilai konsentrasi dan volumenya zat yang pentitrasi atau titran itu sama dengan molaritas dari titrat itu sendiri atau senyawa yang akan kita analisa. Sehingga untuk menghitung nilai yang akan kita analisa si sampel ini tinggal menggunakan konsentrasi atau normalitas dan volume dari pentitran atau titran. Makanya di sini kita masukin nilainya asam perklorat untuk menghitung N dari titrat atau hidrokortison. Nah, udah dihitung hasilnya 0,63 mol, di mana jumlah mol asam klorat yang setara dengan jumlah mol sampel atau jumlah mol dari hidrokortison itu sendiri. Kemudian ketika sudah diketahui molnya, karena yang ditanyakan persen kadar, maka harus dihitung persen kadarnya dengan rumus N titrat dikali kesetaraan dibagi dengan N titran dikali bobot sampel dikali 100%. Jadi pakai perbandingan teman-teman, pakai perbandingan dan juga kesetaraan. Kita masukin N titratnya yang sudah dihitung yaitu 0,63, lalu dibandingkan atau kita bagi dengan N dari titran yang memiliki nilai kesetaraan, di mana tadi kita udah hitung yaitu 0,1 mol, 0,1 mol, lalu dikali dengan nilai kesetaraannya yaitu 47,92 mg, lalu dibagi dengan 300. 300 adalah bobot dari sampel itu sendiri, lalu dikali 100% sehingga diperoleh nilai kadar dari hidrokortison adalah 100,63%. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Bagian QC melakukan analisis bahan baku asetosal di gudang. Metode yang digunakan adalah titrasi. Sebanyak 500 mg zat dimasukkan ke dalam labu, lalu ditambahkan 20 ml NaOH 0,5 normal, dididihkan perlahan selama 10 menit. Phenolphthalein ditambahkan sebagai indikator. Kelebihan natrium hidroksida atau NaOH dititrasi dengan asam sulfat 0,5 dan diperoleh volume asam sulfat sebanyak 9,0 ml. Diketahui setiap mili atau 1 mili 0,5 normal NaOH setara dengan 45,04 mg asetosal. Berapa persen kadar asetosal tersebut? A 80,17, B 99,09, C 85,61, D 99,16, dan E 98. Jadi, ketika titrasi dengan ada keterangan kelebihan seperti kelebihan NaOH contohnya, ini berarti titrasinya itu tidak langsung. Di mana suatu sampel ditambahkan dengan senyawa berlebih, kalau di sini itu kasusnya adalah natrium hidroksida atau NaOH, maka nanti NaOH itu akan bereaksi terlebih dahulu dengan suatu sampel atau senyawa yang akan kita cari kadarnya. Ketika sudah habis sampel kita bereaksi dengan NaOH, nanti kelebihan dari NaOH itu yang akan dititrasi oleh titran, yaitu untuk kasus ini adalah asam sulfat. Tuh, jadi nanti cari kadarnya nggak pakai volume 9 mili ini, tapi kita harus mencari berapa sih natrium hidroksida atau NaOH yang akan atau yang telah bereaksi dengan sampel atau asetosal. Oke. Oke, kita bahas bersama untuk pembahasan soal nomor 4. Diketahui bobot sampel mengandung asetosal 500 mg dengan volume awal dari NaOH itu 20 mili yang ditambahkan berlebih, lalu memiliki konsentrasi yaitu 0,5 normal dan akan dititrasi dengan asam sulfat dengan konsentrasi atau normalitas 0,5 normal dengan volume yang digunakan untuk titrasi adalah 9,0 mili. Kesetaraannya itu tiap mili 0,5 normal natrium hidroksida atau NaOH setara dengan 45,04 mg asetosal. Berapa persen kadar asetosal atau titrat? Nah, jawabannya itu teman-teman harus mencari terlebih dahulu berapa volume NaOH yang bereaksi dengan
asam sulfat. Untuk kasus ini karena normalitas dari asam sulfat dan NaOH itu sama, yaitu 0,5, maka dengan rumus titrasi atau N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, maka diperoleh volume NaOH itu sama dengan volume dari asam sulfat itu sendiri, yaitu 9 mili gitu. Jadi ini teman-teman bisa ngitung ya, kalau udah biasanya paham gitu untuk analogi seperti tadi. Kemudian setelah dihitung untuk volume NaOH-nya yang bereaksi dengan asam sulfat, lalu kita harus hitung dari nilai tersebut kita bisa memperoleh volume NaOH yang bereaksi dengan titrat atau asetosal, yaitu volume awal NaOH yang ditambahkan berlebih dikurangi volume NaOH yang bereaksi dengan asam sulfat. Karena di sini tuh seolah-olah NaOH itu bereaksi dengan asetosal, nanti kelebihannya itu dititrasi dengan asam sulfat. Jadi kita mencari terlebih dahulu nih kelebihannya berapa, pakai dari nilai volume asam sulfat, lalu setelah itu baru kita gunakan nilai 9 mili ini untuk mencari volume NaOH yang bereaksi dengan titrat atau asetosal. Jadi tinggal 20 mili atau volume awal NaOH tadi yang telah dimasukkan dikurangi 9 mili, karena 9 mili ini sudah yang berlebih yang bereaksi dengan asam sulfat. Jadi yang bereaksi dengan sampel atau asetosal itu sebanyak 11 mili. Kemudian kita cari kadar dari asetosal, di mana rumusnya itu pakai kesetaraan. Kesetaraan dikali volume NaOH yang bereaksi dengan titrat atau asetosal dibagi dengan bobot sampel dikali 100%. Jadi tinggal dimasukin kesetaraannya tadi 40, setiap 1 milinya itu kan 45,04 ya. Nah, teman-teman juga harus perhatiin nih, karena kebetulan di soal ini konsentrasi dari NaOH itu sama dengan konsentrasi NaOH yang ada di kesetaraan itu kan 0,5 normal, itu sama dengan konsentrasi yang dari NaOH yang digunakan untuk titrasi ini, yaitu 0,5. Ketika nilainya beda, kalian harus konversi dulu gitu, apakah setengahnya ataukah 2 kalinya, nanti disesuaikan. Jadi nanti akan ngaruh ke nilai kesetaraan, karena di sini 1:1 berarti nilai kesetaraannya tetap 45,04. Lalu masukkan ke dalam rumus dan dikali volume NaOH yang bereaksi sama asetosal itu tadi 11 mili ya, dibagi 500 mg. Jadi yang dipakai tuh 11 mili bukan 9 mili gitu. Karena yang 9 mili itu yang bereaksi dengan asam sulfat, tapi 11 mili ini yang bereaksi dengan asetosal atau dengan sampel. Lalu dikali 100%, hasilnya adalah 99,09% gitu. Ini jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Terakhir, soal nomor 5. Ini nggak hitungan tapi analisa. Oke, kita baca dulu. Suatu industri minuman kaleng yang mengandung aspartam, aspirin, dan kafein dianalisis oleh KCKT dengan kolom silikaja. Fase geraknya itu N-heksan dan panjang gelombangnya itu di range 220 sampai 270 nanometer. Bagaimana urutan spektrum dalam KCKT yang pertama sampai terakhir keluar jika aspartam itu lebih polar dari aspirin dan tidak lebih polar dari kafein. Nah, tuh gimana coba diurutin. Aspartam lebih polar dari aspirin dan tidak lebih polar dari kafein. Oke, teman-teman udah mulai memahami? Jawabannya itu A. Aspartam, aspirin, kafein. B. Kafein, aspirin, aspartam. C. Aspirin, aspartam, kafein. D. Kafein, aspartam, aspirin. E. Kafein, asam benzoat, dan aspartam. Jadi untuk pembahasan nomor 5 ini kita harus mencari tahu KCKT yang digunakan itu fase normal atau fase terbalik. Kalau fase normal itu berarti fase geraknya berupa nonpolar, yaitu contohnya N-heksan. Lalu fase diamnya itu polar atau silika gel. Sehingga senyawa yang nonpolar itu pasti akan keluar lebih dahulu. Kenapa keluar lebih dahulu? Karena fase diamnya itu sifatnya polar, dislike and dislike non dislike gitu kalau di untuk kromatografi ini. Jadi kayak yang sefrekuensi itu bakal saling suka, saling menahan, sedangkan yang berbeda atau tidak sefrekuensi yang sifatnya tidak sama itu akan saling mendorong atau menjauhi. Jadi ketika fase diamnya atau kolomnya itu sifatnya polar, maka senyawa-senyawa yang bersifat non-polar dia akan lebih cenderung keluar terlebih dahulu gitu. Kedorong keluar dari kolom lalu dibaca oleh detektor
uh, maka nilainya itu nanti akan muncul peaknya terlebih dahulu dalam itu monitor KCKT. Nah, kalau KCKT-nya bersifat terbalik, yaitu fase geraknya polar, contohnya metanol air, lalu fase diamnya non-polar, seperti C18 atau C8, maka senyawa yang polar itu yang akan keluar lebih dahulu, karena fase diamnya itu non-polar, gitu. Dia akan terdolong lebih dahulu nih senyawa-senyawa yang bersifat polar. Oke, sampai sini paham ya konsepnya ya? Maka jawaban untuk nomor 5 adalah KCKT yang digunakan itu kan si fasenya normal ya, karena tadi fase diamnya kolom silika gel itu bersifat polar, lalu fase geraknya itu enhanced bersifat non-polar. Maka komponen yang akan keluar terlebih dahulu adalah pasti aspirin, lalu aspartam, lalu kafein. Kenapa aspirin terlebih dahulu? Karena aspirin yang bersifat paling non-polar. Kan di sini clue-nya itu aspartam lebih polar. Aspartam lebih polar dari aspirin dan tidak lebih polar dari kafein. Berarti si aspartam itu tengah-tengah, di mana dia itu lebih polar dari aspirin tapi nggak lebih polar dari kafein. Maka di sini adalah aspirin yang paling non polar. Jadi aspirin yang bakal keluar terlebih dahulu, peaknya akan terbaca terlebih dahulu oleh detektor, lalu baru aspartam dan juga kafein. Sehingga senyawa yang lebih polar akan lebih lambat waktu retensinya atau lebih lama keluar peaknya daripada senyawa yang non polar, karena senyawa polar tertahan lebih lama di dalam kolom silika gel karena silika gelnya juga sifatnya polar. Jadi jawabannya C teman-teman, aspirin, aspartam, dan kafein. Yeay, selesai udah kita belajar bareng. Oke, buat teman-teman yang pengen bahas materi apapun bisa komen di kolom komentar dan juga jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Bye bye. See you on the next video. Assalamualaikum.